Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sampai saat ini kita, khususnya bangsa Indonesia, masih diliputi rasa cemas, rasa khawatir karena hadirnya virus corona atau COVID-19 ini. Kita tidak tahu asal muasal yang sebenarnya munculnya virus corona ini. Apakah akibat ulah tangan-tangan manusia seperti yang kita lihat di medsos? Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika. Ada juga yang menuduh bahwa ini akibat atau disebabkan oleh dokter berkebangsaan Yahudi bekerja sama dengan Cina. Entahlah, kita tidak tahu yang sebenarnya. Kalau memang ini disebabkan oleh ulah tangan manusia, Allah sudah menyatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang kerusakan di muka bumi ini cukup banyak, bahkan di lautan. Itu terkadang akibat ulah tangan-tangan manusia. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa virus ini muncul secara alamiah, yang berasal dari hewan yang awalnya dari kota Wuhan kemudian menyebar kemana-mana. Kalau memang ini muncul secara alamiah, Allah juga sudah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Suatu saat aku akan menguji manusia dengan rasa takut, lapar, kurangnya harta, cemas akan hilangnya nyawa, atau berkurangnya buah-buahan. Meskipun ini berasal dari ulah tangan manusia atau memang merupakan gejala alamiah yang muncul, maka pada hakikatnya ini adalah sebuah musibah bagi kita umat manusia. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, maka ya kita akui, kita nyatakan bahwa ini sesungguhnya berasal dari Allah dan akan kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sanksi, kalau begitu kenapa Allah membiarkan saja musibah ini terjadi? Padahal Allah tahu kalau misalnya ini adalah disebabkan oleh orang-orang jahat. Ya, benar, Allah tahu. Sejahat apapun rencana manusia, tersembunyi apapun rencana manusia, Allah tahu. Tetapi Allah biarkan. Kenapa dibiarkan? Karena Allah punya maksud. liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka satu saat juga akan sadar akibat ulahnya sendiri, akibat kejahatannya sendiri yang bisa membahayakan banyak orang, membahayakan diri mereka sendiri, supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau memang ini juga merupakan ujian dari Allah, Allah memang punya hak sesekali menguji manusia, ciptaannya. Tetapi Allah tidak mengujinya begitu saja, memberikan satu solusi. Makanya ayat tadi, ayat yang menyatakan bahwa Allah akan menguji kita dengan rasa takut, lapar, dan seterusnya, ujungnya itu adalah wabasyiris sabirin. Gembirakanlah mereka-mereka yang mau bersabar. Intinya kita bersabar. Saudaraku, ada satu kisah Ibnu Sina atau Avicenna yang orang barat menyebutnya adalah the princess of doctor, pangerannya para dokter. Suatu saat Ibnu Sina berkunjung ke ulama terkenal Al-Biruni. Begitu sampai di depan rumah Al-Biruni dan bertemu dengan Al-Biruni, ketika Al-Biruni membuka tangannya untuk memeluk, Ibnu Sina justru malah mundur. Mundur beberapa langkah, kemudian minta disediakan baju ganti. Para pengikutnya pun
Dia minta supaya disiapkan baju ganti. Al-Biruni heran, apakah budaya kalian seperti ini? Kemudian Ibnu Sina menjelaskan, saat ini Black Death, wabah hitam tengah menyerang kita. Daerah-daerah tertentu didatangi oleh wabah hitam ini. Wabah hitam, kenapa disebut wabah hitam? Karena wabahnya tidak terlihat, persis seperti virus corona ini, tidak terlihat. Maka kita harus waspada. Ya, setelah ganti baju, Ibnu Sina kemudian cuci tangan, cuci muka dengan bahan-bahan tertentu yang mengandung cuka. Dan setelah itu Ibnu Sina juga menjelaskan, tapi kita menghadapi kondisi seperti ini tidak usah terlalu cemas berlebihan, tidak usah terlalu takut berlebihan. Kita harus tetap enjoy, tetap bahagia, santai saja. Sebab kata Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, bahwa rasa takut, rasa cemas itu sebagian atau setengah daripada penyakit. Nah, kemudian wal itmi'nanu nisfud dawa. Sedangkan rasa tenang, enjoy, santai itu setengah daripada obat. Kemudian di ujungnya Ibnu Sina memberi penjelasan, wasobru bidayatus syifa. Sabar itu adalah awal daripada kesembuhan. Jadi saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita bersikap sabar. Kita bersabar kemana-mana harus menggunakan masker, meskipun agak sesak napas kita kalau pakai masker. Kita bersabar untuk tidak pulang kampung. Kita bersabar kalau bertemu dengan orang harus jaga jarak, tidak usah bersalaman. Kita bersabar harus telaten, teliti, sering cuci tangan, membersihkan diri, dan hal-hal lain yang dianjurkan oleh pemerintah kita, oleh WHO, oleh dokter-dokter yang ahli, bahwa memang virus ini bisa kita cegah, insya Allah bisa kita hindari dengan penuh kesabaran. Dan jangan lupa wassalah, dengan sholat atau berdoa. Terus berdoa kepada Allah agar Allah segera mensirnakan corona dari muka bumi ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.